Pada awal film kita akan diperkenalkan tim yang hanya suka bergosip dan memasak saja. Jika sebelumnya ada tim Hormon dan tim Fondu, di season 4 ini ada tim Hinabe. Di sana juga terlihat Wota, salah satu anggota dari tim Hormon, yang kini berganti nama menjadi Skandal. Alasan Skandal masih bersekolah adalah karena sebelumnya ia melakukan suatu masalah, yang mana itu mengakibatkan ia harus diskor selama 2 tahun dan dipindahkan ke Fukuoka. Selanjutnya kita juga akan diperkenalkan anggota-anggota baru dari Rapapa. Yang mana Rapapa kali ini hanya beranggotakan 5 orang saja, terdiri dari 1 pemimpin dan 400 surgawi. Untuk 400 surgawi sendiri, yang pertama ada Bakamono. Bakamono ini terkenal sangat bodoh, namun Bakamono mempunyai kekuatan fisik yang sangat kuat. Yang kedua ada Magic. Sama seperti namanya, Magic memiliki keahlian dalam bermain sulap. Magic juga mengandalkan trik sulap ketika bertarung. Selanjutnya ada Yoga. Yoga adalah orang yang sangat hobi melakukan meditasi. Ia mengandalkan ketenangan ketika bertarung. Lalu yang terakhir ada Otabe. Yap, Otabe merupakan mantan ketua dan mantan wakil ketua Rapapa di era Meida. Dan kini Otabe menjabat sebagai 400 surgawi. Hingga sekarang dirinya masih belum lulus. Otabe merupakan orang yang sangat melindungi nama baik Rapapa dan sekolah Majisuka. Dan untuk pemimpin Rapapa sendiri dipegang oleh Salt. Salt merupakan orang yang sangat mudah bosan. Salt juga selalu berharap ada orang yang lebih kuat dari dirinya, agar bisa menghilangkan rasa bosannya. Kembali ke kelas, yang mana di kelas tersebut kedatangan murid pindahan, yang bernama Miyawaki Sakura. Sama seperti Maeda, Sakura memiliki sifat tidak banyak bicara. Namun Sakura memiliki ambisi yang sangat kuat. Skandal pun menyadari bahwa Sakura bukan orang yang lemah. Dan tatapan mata Sakura sama seperti Maeda. Suatu ketika, Salt dan Sakura berpapasan di lorong sekolah, yang mana Sakura merasakan aura yang sangat kuat dari Salt. Begitu pula Salt, yang juga merasakan aura yang sangat kuat dari Sakura. Lalu Shin berpindah ke tim Hinabe, yang mana ketika di perjalanan pulang, tim Hinabe dihadang oleh anak-anak dari sekolah Gekyoko. Gekyoko adalah sekolah Yankee lainnya selain Majisuka. Singkat cerita, anak-anak Gekyoko yang berniat membantai tim Hinabe akhirnya harus dibuat babak belur oleh tim Hinabe. Sekolah Gekyoko sendiri dipimpin oleh Antonio dan wakilnya bernama Kobi. Antonio merupakan orang yang sangat berambisi untuk mengalahkan sekolah Majisuka agar sekolah Gekyoko bisa menjadi yang terkuat melebihi Majisuka. Selanjutnya Shin berpindah ke Sakura yang sedang makan di sebuah kedai. Pemilik kedai tersebut bernama Minami, yang mana Minami merupakan alumni dari sekolah Majisuka. Sebagai alumni, Minami pun memberitahu bahwa Rapapa sangatlah kuat. Tapi tentu saja, Sakura tidak tahu sama sekali tentang Rapapa. Namun setelah mendengar penjelasan Minami, Sakura pun berambisi untuk menjadi yang teratas di Majisuka. Keesokan harinya, Sakura pun menanyakan tentang Rapapa kepada tim Hinabe. Setelah mengetahui jalan menuju basecamp Rapapa, dengan polosnya Sakura bergegas menuju ke sana. Karena merasa diremehkan, akhirnya tim Hinabe menyerang Sakura. Tanpa basa-basi, Sakura pun langsung mencopot dasinya, yang mana itu menandakan bahwa Sakura akan serius bertarung, dan pertarungan mereka pun tak dapat dihindarkan. Yang mengejutkan di sini adalah Sakura juga bisa menggunakan teknik Kenpo atau teknik pukulan 1 inci yang pernah digunakan oleh Maeda. Setelah kekalahannya tersebut, tim Hinabe pun menjelaskan tentang peraturan Majisuka untuk bisa menjadi yang teratas, yang mana Sakura harus melawan 400 surgawi terlebih dahulu. Jika 400 surgawi telah dikalahkan, Sakura berhak menantang Salt, pemimpin Rapapa, untuk menentukan siapa yang terkuat di Majisuka. Kemudian Sakura pun langsung mencoba untuk menaiki tangga menuju basecamp Rapapa. Namun tiba-tiba Salt muncul di belakang Sakura. Salt pun mengatakan bahwa untuk sampai ke puncak, perjalanan masih sangat jauh. Sakura harus melangkah perlahan demi perlahan. Yang mana itu artinya untuk bisa melawan Salt, Sakura harus mengalahkan 400 surgawi terlebih dahulu. Lalu Shin berpindah ke tim Hinabe, yang didatangi oleh Kamisori dan Zombie. Mereka berdua merupakan murid kelas 1 yang telah mengalahkan semua murid seangkatannya.
Maksud kedatangan Kamisori dan zombie tidak lain adalah untuk mengejek tim Hinabe. Karena merasa diremehkan, akhirnya tim Hinabe pun menyerang Kamisori dan zombie. Namun sayangnya tim Hinabe dibantai dengan mudahnya oleh Kamisori zombie. Setelah kekalahannya, tim Hinabe pun mengatakan bahwa Kamisori zombie tidak akan bisa mengalahkan murid pindahan yang bernama Sakura. Setelah mendengar hal tersebut, tentu saja membuat Kamisori zombie tertarik untuk membantai Sakura. Sepulangnya dari kedai Minami, Sakura pun dihadang oleh Kamisori zombie. Tentu saja, mereka berdua bermaksud untuk membantai Sakura. Awalnya Sakura tidak melawan sama sekali. Namun, ketika makanan yang diberikan oleh Minami diinjak oleh mereka, Sakura pun langsung menunjukkan keseriusannya dalam hal bertarung. Dan pertarungan mereka pun tak dapat dihindarkan. Ternyata sekolah Gekioko memata-matai pergerakan Sakura di Majisuka. Bahkan mereka tahu Sakura berniat untuk mengalahkan 400 surgawi. Di sisi lain, 400 surgawi juga sudah mendengar kabar bahwa Sakura ingin merebut posisi Salt di puncak Majisuka. Setelah mendengar hal tersebut, tentu saja Yoga langsung berambisi untuk membantai Sakura. Karena Yoga adalah orang yang akan turun tangan paling pertama ketika ada orang yang ingin menantang Salt. Seperti biasa, sebelum pertarungan Yoga selalu melakukan meditasi terlebih dahulu untuk mengumpulkan energi. Kemudian Yoga pun pergi ke kelas Sakura. Namun Sakura tidak ada di sana. Yoga pun meminta kepada tim Hinabe untuk memberitahu kepada Sakura bahwa dirinya sedang ditunggu di ruang peralatan musik. Salah satu dari tim Hinabe pun langsung bergegas untuk mencari Sakura. Di sisi lain, Kamisori zombie yang mendengar hal tersebut pun langsung pergi ke ruangan peralatan musik untuk bertarung dengan Yoga. Sakura yang sudah sampai di ruangan tersebut hanya menemukan Kamisori zombie yang sudah dalam keadaan babak belur, yang mana itu artinya Kamisori zombie telah dibantai oleh Yoga. Dan pada akhirnya Kamisori zombie pun meminta kepada Sakura untuk dijadikan bawahannya, yang mana Kamisori zombie akan membantu Sakura untuk menjadi yang teratas. Namun tentu saja hal itu ditolak oleh Sakura, karena Sakura ingin mencapai puncak tanpa bantuan orang lain. Sakura yang ingin menaiki tangga menuju basecamp Rapapa akhirnya bertemu dengan Yoga. Tanpa basa-basi, Yoga pun langsung mengajak Sakura ke tempat pertarungan. Dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Setelah keluar dari tempat pertarungan, Sakura yang sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri, tiba-tiba dihampiri oleh Kamisori zombie yang bermaksud untuk membantu Sakura. Namun lagi-lagi Sakura menolak pertolongan mereka. Sakura pun mengatakan bahwa dirinya tidak butuh bawahan dan bisa meraih puncak Majisuka sendirian. Di sisi lain, kabar kemenangan Sakura atas Yoga pun telah didengar oleh sekolah Gekioko. Mereka pun mengharapkan Sakura untuk bisa membantai semua 400 surgawi, yang mana setelah 400 surgawi berhasil dikalahkan, Antonio akan bergerak untuk mengalahkan Salt. Karena Yoga telah mencoreng nama baik 400 surgawi, Magic pun geram dan ingin memukul Yoga. Namun hal tersebut dilarang oleh Hotabe, karena yang berhak menghukum Yoga adalah Salt itu sendiri. Namun ternyata Salt tidak menghukum Yoga. Salt hanya berkata bahwa tidak ada yang mengharapkan sesuatu darimu. Setelah mendengar hal tersebut, membuat Yoga menjadi frustasi dan kehilangan kendali. Setelah Yoga dikalahkan, selanjutnya Bakamono lah yang akan turun tangan untuk menghadapi Sakura. Bakamono pun langsung mendatangi kelas Sakura. Karena Sakura tidak ada, Bakamono pun memberikan surat tantangan kepada Sakura. Namun pada surat tantangan tersebut, Bakamono tidak menuliskan di mana tempat pertarungannya. Di sisi lain, ternyata Gekioko mengirim mata-mata untuk mencari informasi tentang Majisuka. Kabar bahwa Sakura akan melawan Bakamono pun juga sudah diketahui oleh mereka.
Di sini terungkaplah fakta bahwa alasan Antonio sangat berambisi untuk mengalahkan Salt adalah karena Antonio pernah dibantai oleh Salt sewaktu SMP dulu. Hal tersebutlah yang membuat Antonio sengaja masuk sekolah Gekioko hanya untuk membalas dendamnya di masa lalu kepada Salt. Kemudian Shin berpindah ke Bakamono yang telah lama menunggu Sakura di suatu tempat. Tentu saja Sakura tidak datang ke tempat tersebut karena pada surat tantangan yang Bakamono berikan, Bakamono tidak menuliskan di mana tempat pertarungannya. Keesokan harinya ternyata Bakamono menginap di kelasnya Sakura. Yang mana itu ia lakukan adalah hanya untuk menunggu Sakura saja. Kemudian Bakamono pun menitipkan pesan agar Sakura segera datang ke belakang taman. Pada akhirnya mereka pun bertemu, dan pertarungan mereka pun tak dapat dihindarkan. Setelah pertarungan usai, tiba-tiba Salt muncul di hadapan Sakura. Salt pun mengatakan bahwa Sakura harus cepat mendatanginya dan segera bertarung dengannya. Salt juga sangat menaruh harapan kepada Sakura. Sementara itu, tim Hinabe dan Kamisori Zombie pun semakin akrab karena mereka semua mendukung Sakura untuk bisa menjadi yang teratas di Majisuka. Setelah Bakamono dikalahkan, selanjutnya Magic yang akan turun tangan untuk menghadapi Sakura. Pergerakan pertama Magic adalah dengan menggunakan mix sekolah. Magic memberikan selamat kepada Sakura karena telah berhasil mendapatkan tiket pertunjukan, yang mana pertunjukan tersebut adalah pertarungan mereka berdua. Sementara itu, Sakura yang lagi-lagi berpapasan dengan Salt kali ini saling memberikan pukulan tipuan. Namun pukulan kedua Sakura dapat ditahan dengan mudah oleh Salt. Salt juga mengatakan bahwa pukulan Sakura masih sangat lemah. Sakura harus memperbaikinya terlebih dahulu. Setelah kejadian itu, Otabe pun menegur Salt, yang mana Otabe memperingatkan Salt untuk tidak melanggar aturan yang telah dibuat Majisuka, bahwa jika 400 surgawi belum kalah, maka Salt tidak boleh bertarung. Di sisi lain, Magic mulai bergerak lagi. Kali ini Sakura dipermainkan, yang mana Magic menghilang-hilang agar Sakura bisa mengikuti Magic ke suatu ruangan. Sementara itu, Kamisori Zombie yang sudah mengetahui bahwa Sakura sedang bertarung dengan Magic pun langsung mencari Sakura. Di awal Sakura terkecoh dengan trik yang digunakan oleh Magic, hingga pada akhirnya Magic harus menerima serangan bertubi-tubi dari Sakura. Namun lagi-lagi Magic menggunakan trik sulapnya. Sontak hal tersebut membuat Sakura tidak bisa berbuat apa-apa, sedangkan Magic dengan leluasa memukul Sakura. Tak lama berselang, Kamisori Zombie pun datang untuk menolong Sakura. Tapi sayangnya mereka berdua tidak cukup kuat untuk menghadapi Magic. Dan pada akhirnya Kamisori Zombie pun dibantai habis oleh Magic. Namun ketika Magic mengejek keseriusan dari Kamisori Zombie, disitulah Sakura bereaksi dan memaksa tangannya agar terlepas dari borgol tersebut. Sakura yang sudah emosi akhirnya dapat dengan mudah membantai Magic, hingga Magic pun tak berdaya. Setelah mengetahui Magic telah dikalahkan, kali ini giliran Otabe yang akan turun tangan. Otabe juga meminta maaf kepada Salt karena dirinya tidak akan membiarkan Sakura bisa mengalahkan semua 400 surgawi. Di sisi lain, Antonio sebagai pemimpin sekolah Gekioko masih belum melakukan pergerakan. Ternyata Kobi selaku wakil pemimpin Gekioko tidak pernah sependapat dengan Antonio, karena Antonio hanya memikirkan untuk mengalahkan Salt saja. Suatu ketika Kobi memutuskan untuk menyuruh dua tersadis dari Gekioko, yakni Shiroguki dan Kurobara, untuk membantai Sakura. Alasan Kobi menyuruh Shirogiku dan Kurobara untuk membantai Sakura adalah karena Kobi ingin secepatnya sekolah Gekioko dan Majisuka berperang. Sementara itu, Kamisori Zombie mulai putus asa karena mereka berdua masih belum dianggap oleh Sakura. Namun, secara tidak diduga datanglah alumni Majisuka, yakni Daruma, yang mana Daruma sendiri adalah teman dari Maeda. Mungkin jika kalian sudah menonton yang season 1, pasti tahu bagaimana perjuangan Daruma agar bisa dianggap teman oleh Maeda. Daruma pun memberikan wejangan kepada dua juniornya tersebut, agar mereka berdua tidak mudah menyerah begitu saja, dan terus berusaha sampai bisa dianggap oleh Sakura. Seperti biasa, Daruma juga memberikan sayap kemenangan kepada mereka berdua. Lalu Kamisori Zombie pun didatangi oleh Shirogiku dan Kurobara, yang mana mereka sudah mengetahui bahwa Kamisori Zombie adalah teman dari Sakura. Lantas hal tersebut membuat Shirogiku dan Kurobara membantai dan menculik Kamisori Zombie. Setelah itu Shirogiku dan Kurobara mengirimkan surat kepada Sakura,
yang bertujuan agar Sakura segera datang dan menyelamatkan Kamisori Zombie. Tanpa basa-basi, Sakura pun langsung bergegas ke tempat tersebut untuk menolong Kamisori Zombie. Tak berselang lama, Sakura pun sampai di tempat tersebut. Tentu saja, Kamisori Zombie sudah dalam keadaan babak belur dan terikat di sebuah kursi. Tiba-tiba Shirogiku dan Kurobara muncul dan memukul Sakura dengan kayu. Pertarungan mereka pun tak dapat dihindarkan. Setelah pertarungan tersebut, tentu saja Kamisori Zombie merasa senang karena Sakura mau datang menolong mereka. Namun tujuan sebenarnya Sakura datang menolong mereka adalah hanya untuk menyingkirkan percikan api kecil yang menghalanginya. Keesokan harinya, Otabe pun menemui Sakura untuk mengatakan bahwa dirinya akan bertarung dengan Sakura. Sakura pun mengatakan bahwa dirinya siap kapan saja untuk bertarung. Namun Otabe mengetahui bahwa kondisi Sakura masih belum 100% pulih setelah bertarung dengan anak-anak Gekioko sebelumnya. Otabe sendiri adalah orang yang paling peduli dengan Rapappa dan Majisuka lebih dari siapapun. Selain itu, Otabe lah yang paling menanggung beban untuk menjaga nama baik Rapappa. Di sisi lain, Antonio pun mempertanyakan tentang siapa yang menyuruh Shirogiku dan Kurobara untuk menyerang murid Majisuka. Namun di sini Kobi hanya berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Tiba-tiba anak buah Antonio menginfokan bahwa Otabe sudah turun tangan untuk melawan Sakura. Dan pada akhirnya Antonio bersiap untuk melakukan penyerangan kepada Majisuka, khususnya kepada Salt, karena Salt sendiri tidak lagi dilindungi oleh 400 surgawi. Kembali ke Majisuka, yang mana ketika sebelum pertarungannya dengan Otabe, tim Hinabe pun memberikan sup spesial yang dibuat khusus untuk Sakura. Hal tersebut mereka lakukan adalah karena mereka semua percaya bahwa Sakura bisa menjadi yang teratas di Majisuka. Sakura pun dengan senang hati menerima sup tersebut. Tibalah Sakura di tempat pertarungan. Di sana Otabe sudah menunggu Sakura, dan pertarungan mereka pun tak dapat dihindarkan. Di sini Sakura mulai tidak kuat lagi untuk bertarung. Namun ketika Otabe mengatakan bahwa perjalanan Sakura untuk menjadi yang teratas masih jauh dan menyuruhnya untuk pulang ke desa. Sontak hal tersebut membuat Sakura teringat ke masa lalunya ketika ditinggal ayahnya. Dari sinilah Sakura menguatkan tekadnya dan mulai bangkit kembali. Dari kekalahan Otabe atas Sakura, akhirnya Salt pun tersadar atas keseriusan Otabe yang telah menjaga nama baik Rapappa. Jika sebelumnya Salt tidak begitu peduli dengan Rapappa, namun kali ini Salt mau menanggung beban Otabe untuk menjaga nama baik Rapappa. Di sisi lain, kabar Otabe yang telah dikalahkan sudah terdengar oleh anak-anak Gekioko. Namun Antonio juga belum melakukan pergerakan untuk menyerang Majisuka. Alasan Antonio belum melakukan pergerakan adalah bukan karena takut, melainkan karena Antonio tidak ingin anak buahnya menjadi korban. Kobi yang selalu tidak sejalan dengan Antonio, akhirnya mengumpulkan dan bekerja sama dengan pemimpin dari sekolah Yankee lainnya, yang mana tujuannya adalah untuk mengalahkan sekolah Majisuka, khususnya untuk mengalahkan Salt. Lalu Shin berpindah ke Sakura, yang seperti biasa menghabiskan waktunya di kedai Minami. Namun kali ini Sakura ditemani oleh tim Hinabe dan juga Kamisori Zombie, yang mana mereka semua percaya bahwa Sakura bisa mengalahkan Salt dan menjadi yang teratas di Majisuka. Sementara itu, Salt juga sudah tersadar bahwa ia selama ini tidak peduli sama sekali dengan Rapappa. Sebagai pemimpin Rapappa, kali ini Salt memiliki alasan untuk tidak kalah dengan Sakura, yang mana dirinya bertanggung jawab untuk menjaga nama baik Rapappa. Hari pertarungan untuk menentukan siapa yang terkuat di sekolah Majisuka pun tiba. Sakura yang tidak sabar akhirnya mendatangi tempat pertarungan tersebut terlebih dahulu. Di waktu yang sama ternyata Salt sedang dihadang oleh gabungan pemimpin dari sekolah Yankee lain,
yang mana mereka semua dipimpin oleh Koby dari Gekioko. Mereka semua berniat untuk membantai Salt. Namun ternyata Salt dapat dengan mudah membantai anak-anak dari sekolah lain. Dan pada akhirnya Koby lah yang turun tangan untuk menghadapi Salt. Namun secara tidak diduga tumpukan besi-besi pipa jatuh tepat di atas Koby. Salt yang melihatnya pun langsung bergegas menyelamatkan Koby. Dan pada akhirnya Salt harus terkena tumpukan besi-besi pipa yang jatuh tersebut. Sementara itu 400 surgawi juga merasakan ada yang tidak beres dengan Salt. Sakura yang sedang menunggu Salt pun mendengar suara ambulan. Di sini Sakura mempunyai firasat yang buruk dan bergegas menuju suara ambulan tersebut. Dan benar saja, itu adalah Salt yang sudah dalam keadaan diperban. Akhirnya Salt pun dirawat di rumah sakit. 400 surgawi pun menanyakan kepada Sakura tentang siapa pelaku dari semua ini. Namun tentu saja, Sakura tidak mengetahuinya. Di sisi lain, Antonia yang telah mengetahui kejadian tersebut pun geram. Terlebih lagi setelah mengetahui dalang dibalik semua penyerangan ini adalah Koby. Kembali ke rumah sakit. 400 surgawi pun merasa lega ketika Salt sudah tersadar. Otabe pun langsung menanyakan kepada Salt siapa pelakunya. Salt pun mengatakan bahwa pelakunya adalah para ketua dari sekolah sekitar, yang mana mereka semua dipimpin oleh Koby dari Gekioko. Sementara itu Sakura juga merasa depresi, karena dirinya tidak bisa bertarung dengan Salt. Dan pada akhirnya 400 surgawi memutuskan turun tangan untuk menyerang sekolah Gekioko. Tim Hinabe dan Kamisori Zombie yang melihat 400 surgawi bergerak pun akhirnya memutuskan untuk ikut bergerak dalam penyerangan tersebut. Sakura yang menjenguk Salt di rumah sakit dibuat kaget, karena Salt ingin kabur dari rumah sakit tersebut. Salt pun mempunyai firasat bahwa 400 surgawi akan menyerang Gekioko demi dirinya. Setelah mendengar hal tersebut, tentu saja Sakura pun langsung bergegas menuju sekolah Gekioko. Setelah Sakura pergi, tiba-tiba datanglah perawat yang ingin memeriksa keadaan Salt. Dan ternyata itu adalah Center, yakni alumni dari Majisuka. Di sini Center mengatakan bahwa dulu Salt sama sekali tidak tertarik dengan Rapapa. Di tengah perjalanan, tim Hinabe dan Kamisori Zombie melihat Sakura yang sedang berlari menuju sekolah Gekioko. Mereka pun bergegas untuk mengikutinya. Akhirnya 400 surgawi tiba di sekolah Gekioko, yang mana mereka langsung dihadang oleh murid-murid di sana. Namun 400 surgawi dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua yang menghadang. Di sisi lain, Antonio yang sudah geram akhirnya memarahi Koby karena tindakannya tersebut. 400 surgawi yang berhasil masuk ke dalam akhirnya dikepung oleh murid-murid Gekioko. Namun tak berselang lama, Antonio dan Koby pun muncul untuk menemui 400 surgawi. Yang mengejutkan di sini adalah Antonio selaku pemimpin Gekioko meminta maaf dengan sujud di hadapan 400 surgawi. Antonio juga mengatakan dirinya siap bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa Salt karena kejadian itu adalah ulah dari anak buahnya. Namun tentu saja, Otabe menolak permintaan maaf tersebut. Antonio yang ingin bertanggung jawab pun akhirnya menawarkan untuk berduel 1 lawan 1. Namun tak berselang lama Sakura dan kawan-kawan pun datang. Dan akhirnya Sakura lah yang bersedia untuk melawan Antonio. Dan pertarungan mereka pun tak dapat dihindarkan. Dan pada akhirnya, Sakura pun bisa memenangkan pertarungan melawan Antonio. Singkat cerita, Salt telah menghilang dari rumah sakit. Bahkan sudah hampir sebulan. Sedangkan kelulusan anak kelas 3 akan diadakan besok. Di sisi lain, secara tidak diduga, anak-anak dari sekolah Yabakune datang menyerang Majisuka. Sekolah Yabakune kali ini dipimpin oleh Gekko. Alasan sebenarnya mereka datang ke Majisuka adalah untuk memberikan peringatan bahwa di musim semi mereka akan menyerang Majisuka. Mereka juga mengejek Sakura, karena Sakura mengambil posisi puncak dalam kondisi seperti ini, yang artinya Sakura mengambil posisi puncak ketika Salt menghilang. Tak berselang lama Sakura pun muncul. Akhirnya Gekko mencoba untuk menyerang Sakura.
tetapi serangannya dapat dengan mudah ditahan oleh Sakura. いつでも来い。 Sakura dan yang lainnya pun dibuat kaget dengan kemunculan Salt yang sebelumnya sudah dianggap menghilang. Kemudian Salt langsung memukul Sakura, yang mana itu artinya adalah sebuah tantangan kepada Sakura untuk menyelesaikan pertarungan mereka yang sempat tertunda. Tim Hinabe pun mengatakan bahwa pertarungan Sakura dengan Salt tidak akan ada artinya, karena Sakura akan langsung jadi pemimpin ketika Salt lulus besok. Namun Sakura tetap bersikeras ingin menjadi yang teratas dengan bisa mengalahkan Salt terlebih dahulu. Hari pertarungan untuk menentukan siapa yang terkuat di sekolah Majisuka pun tiba. Dan pada akhirnya Sakura bisa berhadapan dengan Salt yang selama ini dianggap sebagai orang terkuat di sekolah Majisuka. Ternyata pertarungan mereka berdua disaksikan langsung oleh dua alumni Majisuka, yakni Minami dan Nezumi. Sakura yang terus-menerus mendapat serangan dari Salt pada akhirnya harus dibuat tak berdaya. Bahkan Salt menangis melihat kekalahan dari Sakura, karena ternyata masih tidak ada orang yang bisa mengalahkannya untuk membuatnya keluar dari kebosanan. Namun dengan tekadnya yang kuat untuk menjadi yang teratas, akhirnya Sakura memaksakan diri untuk bangkit kembali. Tapi sayangnya kali ini Sakura benar-benar kalah oleh Salt yang terlalu overpower untuk Sakura. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita Majisuka Gaken Season 4. Pada akhirnya Sakura yang sangat berambisi untuk menjadi yang teratas di Majisuka harus mengubur ambisinya tersebut. Karena Sakura tidak bisa mengalahkan Salt, yakni orang nomor 1 di Majisuka. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. See you next time.